Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Stikes Payung Negeri Pekanbaru dengan dosen pembimbing Ibu Rizka Febtrina akan melakukan pengabdian masyarakat dengan judul Perawatan di Rumah Pasien Hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah sesuatu keadaan seseorang yang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal pada pemeriksaan tekanan darah. Hipertensi juga ditetapkan sebagai tingginya tekanan darah secara menetap, di mana tekanan sistemik di atas 140 mm Hg dan tekanan diastolik di atas 90 mm Hg. Berikut klasifikasi hipertensi. Yang pertama, hipertensi primer, yaitu disebabkan oleh faktor keturunan, pola hidup yang tidak seimbang, keramaian, stres, dan pekerjaan. Kemudian, sikap yang dapat menyebabkan hipertensi seperti konsumsi tinggi lemak, garam, aktivitas yang rendah, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan kafein. Yang kedua, hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang disebabkan oleh gangguan ginjal, endokrin, dan kekakuan aorta. Kemudian, berikut manifestasi klinis hipertensi. Hipertensi sulit dideteksi oleh seseorang sebab hipertensi tidak memiliki tanda atau gejala khusus. Gejala-gejala yang mudah untuk diamati seperti sakit kepala, wajah tampak kemerahan, tengkuk terasa pegal, cepat marah, telinga berdengung, sulit tidur, sesak napas, dan lain-lain. Faktor yang berhubungan dengan hipertensi yaitu yang pertama, faktor obesitas. Menurut Sheldon G. 2005, obesitas berkaitan dengan kegemaran mengkonsumsi makanan tinggi lemak serta meningkatkan resiko terjadinya hipertensi. Kemudian ada faktor keturunan. Pada 70-80% kasus hipertensi didapatkan riwayat hipertensi dari keluarga. Apabila riwayat hipertensi didapatkan pada kedua orang tua, maka kemungkinan besar akan diturunkan oleh anaknya. Kemudian faktor pendidikan. Lansia dengan status pendidikan rendah kurang dapat berperilaku gaya hidup yang lebih sehat karena kurang memiliki informasi yang cukup terkait dengan penyakit dan perawatannya. Kemudian ada faktor stres. Black dan Hawkes 2005 dalam raihan mengatakan bahwa stres meningkatkan resistansi pembuluh darah perifer dan menstimulasi aktivitas sistem saraf simpatis yang berakhir pada hipertensi. Kemudian ada faktor pola makan. Pola makan yang tidak baik seperti mengkonsumsi garam berlebih dapat menjadi faktor risiko hipertensi. Garam mempunyai sifat menahan air. Mengkonsumsi garam yang berlebihan dengan sendirinya akan menaikkan tekanan darah. Kemudian ada faktor merokok. Menghisap rokok berarti menghisap nikotin dan karbon monoksida. Nikotin akan masuk ke dalam aliran darah dan segera mencapai otak. Otak akan memberikan sinyal kepada kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon adrenalin.
hormon adrenalin akan menyempitkan pembuluh darah sehingga akan terjadi tekanan yang lebih tinggi. Karbon monoksida dapat menyebabkan pembuluh darah tegang dan kondisi kejang otot sehingga tekanan darah pun naik. Kemudian, ciri perseorangan. Ciri perseorangan yang mempengaruhi timbulnya hipertensi adalah umur, jenis kelamin, dan ras. Umur yang bertambah akan menyebabkan terjadinya kenaikan tekanan darah. Hal ini disebabkan oleh perubahan struktur pada pembuluh darah besar sehingga lumen menjadi lebih sempit dan dinding pembuluh darah akan menjadi lebih kaku. Kemudian, komplikasi hipertensi. Beberapa komplikasi akibat hipertensi diantaranya yaitu gangguan pada sistem kardiovaskuler atau jantung, gangguan pada otak seperti stroke, gagal ginjal, dan kerusakan kornea mata. Kemudian, terapi komplementer terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi. Yang pertama, terapi akupuntur. Terapi akupuntur merupakan pengobatan tradisional Chinese yang berupa penekanan pada titik-titik tubuh tertentu dengan menggunakan jarum. Dalam teknik akupuntur, untuk tekanan darah tinggi, jarum kecil akan dimasukkan pada kulit di kedalaman tertentu. Titik akupunturnya dilakukan di lengan dan kaki. Kemudian menggunakan aromaterapi bunga mawar. Aromaterapi merupakan terapi dengan menggunakan bau-bauan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Aromaterapi bunga mawar dapat menurunkan tekanan darah karena mekanisme kerja aromaterapi melalui sirkulasi dan sistem penciuman. Kemudian terapi meditasi atau yoga. Terapi meditasi dan yoga merupakan terapi yang mengkombinasikan antara teknik bernapas, relaksasi dan meditasi, serta latihan peregangan atau postur dengan mekanisme penyatuan dari tubuh, pikiran, dan jiwa. Yoga setiap hari dapat memperlancar aliran darah. Kemudian terapi akupresur. Terapi akupresur merupakan metode berupa penekanan pada titik akupuntur tanpa menggunakan jarum. Biasanya hanya menggunakan jari atau benda tertentu yang dapat memberikan efek penekanan sehingga lebih bisa diterima dan ditoleransi oleh pasien. Kemudian, terapi wet cupping atau terapi bekam basah. Terapi bekam sudah digunakan dan dipraktekkan selama berabad-abad di banyak bagian dunia. Efek bekam terhadap hipertensi adalah berperan menenangkan sistem saraf simpatik. Pergolakan pada sistem saraf simpatik ini menstimulasi sekresi enzim yang berperan sebagai sistem angiotensin renin. Setelah sistem ini tenang, maka tekanan darah akan turun. Kemudian, menggunakan sari mentimun. Kandungan yang terdapat dalam mentimun seperti mineral di mentimun yaitu potasium, magnesium, dan fosfor dapat mengobati hipertensi. Baiklah, terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.